Dan pada tahap terakhir itu final nih antara terbaik 1 terbaik 2. Nah pada saat itu yang terpilih saya menjadi terbaik 2 amanahnya Kak. Dan peringkat 1 itu kemudian jadi mewakili ya dari Kalteng ini untuk nasional. Pemilihan Duta Bahasa Nasional. Dan sekarang sih kita tetap dibina, jadi 1 sampai 3 itu dibina untuk dipersiapkan juga ke nasional. Seperti itu Kak. Jadi terbaik 1, 2, dan 3 itu semuanya berangkat ke nasional Kak? Jadi yang berangkat tetap yang pertama ya Kak ya. Tapi untuk pembinaan terbaik 1, 2, dan 3 itu tetap disiapkan. Kenapa? Karena tadi kita tidak pernah tahu ya Kak ya. Mungkin ya saya tidak mau berharap juga yang terbaik 1 itu ada kenapa gitu Kak. Misalnya mohon maaf kecelakaan misalnya ya. Sehingga dia tidak bisa berangkat, tidak ada yang digantikan, dan tadi kita belum mendapat kualitas yang sampai ke nasional. Jadi 1, 2, 3 itu memang disiapkan ke nasional. Dan dia pernah terjadi di tahun 2021 itu tidak ada pemilihan duta bahasa, sehingga yang berangkat ke nasional itu adalah yang duta bahasa peringkat 2 tahun 2020. Okay. Jadi tahun 2020 itu mendapat peringkat 5 nasional, dan 2021 nggak ada kan Kak? Jadi yang maju itu terbaik 2, harusnya terbaik 2 itu pasangan laki-laki perempuan, tapi yang perempuan terbaik 2 itu lagi KKN, sehingga yang terbaik 3 perempuan yang diambil. Mereka berangkat ke nasional dan mereka berhasil meraih juara 3. Jadi persiapan gitulah untuk backup, nggak tahu yang terjadi ke depan. Iya, untuk menghindari kemungkinan terburuk ya Kak yang akan terjadi. Betul. Kalau Kak Indra sendiri nih Kak, untuk kefasihan berbahasa Indonesia dan sebagiannya itu apa ada belajar ke mentor lagi saat mempersiapkan diri jadi duta bahasa, atau belajar sendiri Kak? Baik, jadi untuk bahasa ya Kak ya, kita memang ada syarat di pemilihan itu adalah minimal dia bisa bahasa daerah 1, bisa bahasa Indonesia aktif, kemudian aktif juga 1 bahasa asing minimal. Jadi itu persyaratan administrasi. Jadi kalau tidak memenuhi itu tidak masuk lah, seperti itu Kak. Nah jadi dari awal memang saya aktif ya kalau di bahasa Indonesia, bahasa daerah saya menguasai 2, dan bahasa asing yang saya aktif memang bahasa Inggris. Namun karena di permulaan itu adalah tesnya tes soal ya Kak ya, tes soal, saya memang tidak belajar spesifik seperti mempersiapkan tes TOEFL atau IELTS yang tes bahasa Inggris. Tapi karena ini tes sifatnya nilai ya Kak ya, jadi saya belajar otodidak. Belajar otodidak dengan cara apa sih yang dites? Nah, saya coba cari di webnya Kemendikbud ya. Jadi mereka ternyata ada khusus simulasi namanya tes UKBI tadi Kak. Tes UKBI yang dia mirip-mirip sama tes yang di balai, tapi dia lebih sederhana. Nah, saya latihan dengan itu. Kemudian karena saya daftarnya lewat kampus, nah ternyata di kampus itu difasilitasi untuk diajarkan baik kebahasaan, kemudian seperti catwalk Kak, kalau Kak tahu catwalk, jadi berjalan gitu loh. Yang berjalan fashion show. Nah, itu diajarkan juga. Itu keunggulan dari saya sih. Ikut di kampus. Kalau Kak Indra sendiri ada ekspektasi nggak Kak kalau ternyata diamanahi menjadi terbaik 2? Baik, jadi awalnya jujur Kak ya, saya itu kan awalnya memang tidak ada keinginan untuk ikut, kemudian didorong. Saya sama sekali belum punya pengetahuan tentang duta, seperti itu. Dan ternyata duta bahasa kompleks banget ya Kak. Sebelum masuk di tes, saat masuk di tes, akhir pun dites gitu, dites terus. Karena memang dipercayakan dari kampus juga, dan saya berawal memikirkannya adalah saya penuhi dulu amanah mereka kan Kak, supaya tidak kecewa. Tapi saya sampai kemudian mencoba itu ternyata banyak peluang nih, kira-kira demikian. Apalagi bisa sampai ke nasional kayak. Nah, saya karena terbiasa ikut kompetisi di nasional, ini kesempatan bagus untuk ke nasional lagi gitu. Cita-citanya waktu itu, cita-citanya memang mau juara 1, itu yang pertama ya kayak, karena semua kompetisi maunya juara 1. Kenapa? Karena yang berangkat ini dia akan ikut upacara bendera 17 Agustus di istana. Kapan lagi ya Kak? Mau ke istana, betul. Dan saya mau banget itu ke perpustakaan nasional di samping Monas itu. Awalnya benar-benar sudah didukung ya, kawan-kawan finalis lain pun ya, kalau nggak saya, teman yang satunya itu
kalian berdua sudah mungkin final gitu. Tapi kan saya tidak juga tinggi hati ya Kak ya, tetap harus berusaha. Dan ya mungkin belum saatnya ya ke Istana Merdeka, mungkin lewat jalan lain. Tapi saya tetap bersyukur lah untuk dapat terbaik juga. Sudah dari terbaik dari yang terbaik kalau Kak Indra mah. Terima kasih Kak. Nah, kalau dari Kak Indra sendiri sebagai duta bahasa dan pasangannya ya, ada program kerja sendiri nggak Kak buat di Kalimantan Tengah khususnya? Iya. Jadi kita sebelum masuk duta bahasa memang tadi kita membawa KRIDA namanya atau program kerja ya Kak. Jadi dia berkaitan kalau disebutnya itu proposal kebahasaan dan kesastraan. Nah, saya waktu itu membawa kesastraannya. Jadi saya mengajar. Nah, itu mengajar di salah satu tempat sebelum saya mengikuti duta bahasa. Jadi sudah mengajar di situ namanya, boleh disebut ya Kak ya? Boleh. Boleh. Jadi sekolah rumah apung, dia di Pelamboyan bawah. Di situ anak-anak mengajar di situ. Jadi Kakak ini jauh sebelum duta bahasa itu sudah ada mengajar kesastraan gitu Kak? Mengajar, betul, mengajar anak-anak di situ. Betul, karena waktu itu mengajarnya di sana itu matematika, bahasa Inggris, dan juga bebas satunya. Jadi saya mengajarkan puisi di waktu itu. Ngajarin dan apa kebetulan Kak? Satunya itu bebas. Nah, saya itu mengajar puisi. Oh, biasa puisi. itu. Oke. Betul, bersastra lah. Dan akhirnya unjuk bakat saya kebetulan juga puisi, dan memang saya juga suka seperti itu puisi Kak. Nah, program itu kami sorry bawa. saya potong. Iya Kak, sorry maksudnya dilanjutkan. Ya. Jadi program itu yang saya bawa ke duta bahasa. Jadi memang bisa, program itu memang belum, lebih bagusnya sih sudah dilaksanakan ya Kak ya. Karena itu sudah ada bukti, kita sudah tahu apa yang dilakukan, daripada hanya sekedar kadang planning saja. Baru rencana, iya betul. Itu tidak dilaksanakan, apalagi kalau tidak juara, itu biasa jarang sekali mau dilaksanakan. Tapi kadang memang saya mengajar di situ, kenapa tidak saya bawakan gitu untuk duta bahasa, dan alhamdulillah banyak respon positif dari para penguji, dari para finalis juga seperti itu. Di tengah kesibukan kita masih sempat untuk berbagi ke anak-anak yang membutuhkan, terutama di bidang pendidikan. Itu Kak Indra udah ngajar udah berapa lama Kak? Tidak terlalu lama ya. Kalau rumah apung itu sendiri dia berdiri tahun kemarin, tahun 2022. Kebetulan kemarin ulang tahun di tanggal 17, ulang tahun yang pertama. Ya semoga bisa ulang tahun selanjutnya. Tapi saya tidak baru ya, mungkin beberapa minggu sebelum duta bahasa mengajar di situ. Ya, kalau misalnya aku boleh tahu lebih lanjut tentang komunitasnya itu, Kak Indra biasanya itu pola belajar mengajar itu seminggu sekali atau gimana Kak? Betul, seminggu sekali. Dia di hari Sabtu pukul 4 sore. Dan itu komunitasnya didirikan salah satu dosen di UPR, namanya Bu Reni. Jadi kami sebagai awalnya relawan gitu Kak. Nggak ada persyaratan, cuma ikut aja. Kamu mau ikut mengajar silahkan. Dan akhirnya ternyata banyak yang mengajar, kami kemudian membagi per kelompok. Jadi minggu pertama itu siapa, saya sama teman. Kemudian minggu kedua siapa, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi sistemnya kita mengajar di situ minimal ada 2 pengajar setiap minggunya. Gitu. Berarti Kak Indra ini tadi kan ada 2 yang aku ingat ya, proposal kebahasaan dan kesastraan. Nah, kalau Kak Indra berarti mengambil yang kesastraan. Kesastraan, betul ya. Karena saya puisi juga ya Kak ya. Cuman kesastraan juga bagian dari bahasa gitu Kak. Jadi seperti itu saja sih sebenarnya. Kalau menurut Kak Indra sendiri, kita nih perlu nggak sih kan melestarikan bahasa daerah di era yang udah modern kayak gini? Ya betul. Jadi kami ada slogan Kak, namanya adalah Trigatra Bangun Bahasa. Jadi yang pertama itu adalah utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Nah, tidak banyak negara di dunia ini yang punya bahasa daerah yang pertama. Kita punya 718 bahasa daerah Kak. Bayangkan itu, saya pernah bertemu satu bule, dan di Amerika itu tidak ada yang bahasa daerah. Mereka cuma bahasa Inggris tapi berbeda aksen. Nah, ini fokus dari balai bahasa. Salah satunya adalah itu tadi, melestarikan bahasa daerah. Kenapa? Karena itu adalah identitas kita. Nah, itu identitas kita.
Sehingga ketika mengacu ke pertanyaan tadi apakah perlu, maka kita nyatakan perlu sekali. Kenapa? Karena itu jadi identitas bangsa Indonesia. Nah, di balai itu Kak, di atasnya itu ada namanya Badan Bahasa. Iya. Jadi Badan Bahasa ini kemudian turun ke Balai Bahasa. Nah, Balai Bahasa Kalimantan Tengah ini juga fokus pada pelestarian bahasa daerah, namanya revitalisasi bahasa daerah. Nah, jadi revitalisasi bahasa daerah itu konkretnya melestarikannya adalah lewat pengajaran bahasa, kemudian lewat cerita. Nah, lewat cerita namun dalam bahasa daerah. Penting sekali dari kami, Duta Bahasa, untuk bisa jadi kepanjangan tangan Balai Bahasa untuk melestarikan itu. Seperti itu. Kebetulan besok nih Kak, saya mengisi materi tentang pelestarian bahasa daerah. Dan nanti di hari Minggu kita akan ada namanya kampanye bahasa daerah. Iya, di Car Free Day ya Kak? Betul. Nah, itu salah satu bukti nyata kami untuk melestarikan bahasa daerah. Kalau melalui kesastraan ya Kak, yang aku tahu kan lebih ke karya ya Kak. Itu Betul, untuk melestarikan bahasa daerah, salah satunya selain melalui puisi, melalui apa lagi Kak? Ya, kita khasnya karungut ya Kak ya. Oh karungut ya betul. Itu kan yang orang-orang kenal, bahkan sampai tingkat nasional. Unjuk bakat rata-rata Kalteng selalu jadi yang terbaik Kak dalam 3 tahun dan 4 tahun terakhir. Unjuk gitu. Bakat ya. Itu lewat karungut ya, betul. Jadi karungut itu salah satu dari media yang bisa jadi pelestarian bahasa daerah. Yang kedua adalah cerita. Jadi cerita rakyat yang dia rata-rata di Kalimantan Tengah dia tidak ditulis. Mungkin kakak pernah mendengar cerita gitu ya. Kakek kita bercerita itu tidak pernah ditulis, tapi mereka menceritakannya dalam bahasa daerah. Ya, itu salah satu cara juga dalam cerita. Kemudian bisa jadi pantun kayak. Jadi pantun dalam bahasa Dayak itu juga banyak gitu. Kadang juga dituturkan. Banyak lagi hal-hal lain yang kami fokuskan. Nah, salah satunya 3 hal itu tadi untuk melestarikan bahasa daerah. Kalau saat unjuk bakat yang di Duta Bahasa itu, Kak Indra menampilkan apa Kak? Iya, jadi saya menampilkan karena saya benar suka puisi dan ini juga berkaitan dengan kebahasaan. Saya menampilkan puisi, puisinya itu judulnya Ini Tentang Tanah. Jadi saya bercerita tentang Indonesia gitu dalam puisi itu. Itu pakai bahasa daerah atau bahasa Indonesia Kak? Bahasa Indonesia, tetap menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu Kak. Kalau Kak Indra sudah pernah membuat puisi dalam bahasa Dayak atau bahasa daerah di sini? Baik, kalau spesifik memang menggunakan bahasa daerah belum. Jadi memang belum, karena memang referensinya juga saya belum punya seperti itu. Namun kedepannya saya juga masih juga menyelidiki nih, bisa nggak ya bahasa daerah ini juga lewat puisi gitu, agar lebih bervariasi. Namun untuk saat ini belum pernah menulis lah. Tapi akan kali ya Kak? Ya Kak, gimana? Ada berencana akan menulis menggunakan bahasa daerah puisinya? Akan ada rencana. Sembari mencari referensi juga Kak, betul. Kak Indra, sejauh yang kakak tahu sekarang ini penutur bahasa daerah selain daripada leluhur atau orang tua ada nggak sih Kak di Kalteng ini? Maksudnya maksud aku tuh yang kayak sebagai penutur bahasa daerah yang profesional, yang bisa kita serap ilmunya sebagai masyarakat umum gitu Kak. Kan karena gini, kalau melihat dari aku pribadi, aku kan benar lahir di sini, besar di sini, cuma aku orang Jawa. Jadi kalau aku mau belajar bahasa daerah tuh kemana sih gitu loh. Ya, kalau untuk ahli ada. Jadi kalau ahli itu kan dia dibedakan jadi 2 kan. Dari penutur aslinya atau dari pendidikan. Jadi pendidikan itu dia kuliah gitu ya. Mendalami gitu. Kalau di balai sendiri ada. Jadi dia ada peneliti madya. Jadi ada ahli memang di bahasa daerah tertentu. Di balai bahasa. Jadi di balai bahasa ada orang-orang yang concern terhadap bahasa itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memang kita tidak bisa pungkiri orang-orang yang memang berasal dari daerah itu adalah penutur aslinya gitu. Penutur aslinya. Jadi memang kadang kompleksitas untuk belajar itu ditemukan juga di lapangan, seperti yang kakak rasakan.
Namun karena sifatnya dari bahasa ini adalah tidak terlalu banyak teoritikal ya kayak. Jadi dia dituturkan sebenarnya. Iya. Dituturkan artian jadi kebiasaan sehari-hari yang sehingga pada ujungnya kita bisa mengerti gitu. Namun untuk ahli benar ada di balai ada, dan tadi sama yang penutur aslinya kadang di daerah-daerah pedalaman itu ada. Teman saya itu salah satu kridanya atau programnya adalah dia membawakan bahasa daerah yang sudah jarang sekali dituturkan. Itu saya lupa bahasa daerah apa, dan salah satu yang dia ambil sumber informasinya adalah orang daerah situ yang dia paling paling paham tentang bahasa itu. Gitu. Okay. Dan itu menurut ahli bahasa di balai bisa digunakan. Begitu Kak. Oke, yang teman kakak tadi tuh seangkatan sama kakak juga duta bahasa tahun ini? Betul, seangkatan saya tahun 2023 juga. Perempuan. Nanti aku boleh minta kontaknya ya Kak, habis ini? Boleh. Kebetulan di kelas saya Kak, tadi yang iya. Satu kampus ya berarti? Satu kampus, betul. Ini deh Kak, kan kita nih di Kalteng tuh kan sebenarnya Dayak ya, cuma kan lebih banyak Banjarnya kayaknya bahasanya daripada Dayak. Nah itu kenapa sih Kak bisa terjadi kayak gitu? Ya betul, itu salah satu yang topik yang hangat kita bahas juga. Kan memang kalau dari saya berasal dari Barsel. Jadi Barsel itu kalau dari sini sekitar 7-8 jam. Dan tempat saya itu di Mengkatip namanya, jadi daerah Sungai Barito kalau Kakak tahu. Di mana di situ sudah terjadi perdagangan sejak era dulu ya. Jadi kalau orang di sini sebutnya dagang, jadi kapal besar gitu Kak. Bawa perdagangan dari Kalsel ke Kalteng. Jadi maksudnya nyebrangnya atau pemberhentiannya di Barsel gitu Kak? Jadi dia sungai panjang Kak, dari Kalsel itu sungai sampai ujung hampir utaranya Kalteng itu Sungai Barito ada. Jadi memang kehidupan sosial sejak dulu memang berdagang ya, dari Kalsel ke Kalteng juga demikian. Gitu. Sehingga memang terjadi ada yang sudah menikah juga ya, ada interaksi sosial lah seperti itu. Ada yang juga menetap dari Kalselnya itu ke Kalteng, juga sebaliknya. Sehingga memang bahasa-bahasa pun ikut tercampur seperti itu. Maksudnya yang memang dari asalnya juga ada di daerah ini. Contohnya tadi bahasa Banjar, Kakak mengatakan demikian. Memang saya juga demikian nggak? Di kampung saya itu saya diajarkan orang tua itu Dayak dua-duanya. Dayak, tapi karena lingkungan saya itu Banjar semua, saya diajarkan bukan bahasa Dayak yang pertama, bahasa Banjar. Karena saya lambat belajar, tapi seiring bertumbuh, saya akhirnya tetap paham bahasa Dayak seperti itu. Jadi memang interaksi sosial itu yang kita tidak bisa kontrol gitu kan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengontrol bahasa daerah yang kita punya. Nah, salah satu tadi revitalisasi bahasa daerah, di mana kita melakukan semacam kegiatan konkret gitu. Orang-orang yang penutur bahasa aslinya itu bisa menggunakannya, tidak perlu minder, tidak perlu merasa bahwa bahasa daerah itu kuno gitu. Jadi tetap bisa bahasa Banjar tapi juga bisa seperti itu bahasa Dayaknya. Oke. Kalau misalnya Kak Indra sebagai content creator tuh selain memberikan edukasi atau pengetahuan tentang medis, ada tentang bahasa juga nggak Kak? Atau cara penyampaian kontennya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar? Gimana? Betul. Nah, di situ menariknya Kak. Jadi memang di medis itu saya menggunakan referensi semata-mata menggunakan bahasa asing itu dari ini ya. Sumber saya itu dari jurnal-jurnal Kak. Jadi itu bahasa asing makanya. Dan materi yang saya sampaikan itu kadang banyak dikeluhkan sulit. Nah, itu kalau saya menyebutnya itu membahasakan bahasa akademik ke ruang publik. Jadi saya membahasakan bahasa-bahasa yang sulit itu jadi sederhana menggunakan bahasa Indonesia. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, memang konten saya sebelum ikut duta bahasa itu memang fokus pada bidang saya. Setelah mengikuti duta bahasa, saya berpikirnya bahwa duta bahasa itu fokus pada bahasa saja gitu ya kayak. Kalau nggak bahasa daerah, bahasa asing, bahasa daerah. Namun ada satu narasumber namanya Pak Budi, itu mengatakan bahwa bahasa itu dia luas, tidak terpaku pada tata bahasa.
tapi kamu bisa berangkat dari keahlianmu katanya. Sebagai contoh, literasi tentang obat katanya. Jadi obat yang kuning, obat yang hijau itu orang masih banyak belum tahu. Kamu bisa berangkat dari sana katanya. Sehingga kemudian saya tersadar, bagaimana kalau saya menggunakan keahlian saya, tapi menyampaikan itu juga tetap menggunakan bahasa kan Kak. Sehingga memang bahasa itu sudah di mana-mana gitu. Spesifik pada penggunaan bahasa Indonesia saya ada buat. Jadi contohnya adalah penggunaan kata kapital, atau saya bertanya kepada teman-teman kelas saya yang punya bahasa daerah bermacam-macam. Ada bahasa Kumpai, ada bahasa Siang. Itu saya tanya kontennya, itu nama kontennya cek pengetahuan teman kelas dalam bahasa daerah. Jadi saya gunakan bahasa Indonesia, misalnya di depan dalam bahasa Mayannya apa, dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Banjar apa. Nah itu salah satu konten yang saya buat sekarang. Seperti itu Kak, kira-kira. Saat ini konsisten membuat konten Kak? Setiap hari ada upload? Untuk konten memang saya seminggu ya, per minggu kayak, karena memang disibuk dengan aktivitas kuliah, jadi memang tidak terlalu intens setiap hari, tapi tiap minggu bisa ada, pasti ada. Jadi saya buat list. Jadi nama akunnya itu Indra WYU, mungkin Kakak bisa lihat di situ nanti. Iya boleh. Setelah ini. Kontennya memang sekarang udah banyak sih videonya lumayan. Tapi untuk konsisten per minggu saya biasanya, enggak per hari. Per minggu bukan per hari ya. Kalau sekarang usia Kak Indra? Oh iya, jadi saya kelahiran 2022 Kak. Jadi sekarang 2022. 2002. 2002, mohon maaf Kak. 2002. Jadi memang ya sekarang 21 lebih ya Kak ya. 21 sekian bulan gitu. Pada Maret ya. Pada Maret lalu ya. Jadi sekarang bulan 7 sekitar 4 bulan ya. 21 4 bulan gitu. Oke. Kak Indra terakhir nih, kalau misalnya saya minta dikirimkan puisi buatan Kak Indra bisa nggak? Puisi ya boleh. Boleh banget, boleh. Kira-kira yang mana ya? Menurut Kak Indra baik deh yang bisa dipublikasikan. Takutnya nanti kalau misalnya aku minta yang dibawakan saat seleksi duta bahasa kan takutnya udah ada copyright-nya gitu. Boleh. Nanti saya tulis untuk Kompas ya. Berarti ini ya Kalteng Pos ya. Kalteng Pos, ya. Kalteng Pos. Nanti saya tulis. Itu boleh puisi sama foto Kak Indra saat dinobatkan ada nggak Kak? Menerima trofi gitu ya, penghargaan gitu ya Kak. Atau foto ada. Waktu lagi sendiri lagi megang trofi dan piagam segala macamnya? Ada Kak. Itu aku minta puisi, minta foto itu sama foto bebas Kakak, bebas apa aja. Itu sih Kak. 2. Sama isi boleh. Yang aku kirim tadi Kak. Oh iya, bisa. Bisa banget Kak. Makasih banyak ya Kak udah mau luangin waktunya ini. Banyak senang bisa diwawancara Kak Ayu. Oke deh, supaya Kak Indra bisa istirahat, mungkin cukup sini aja dulu gitu. Ya, nanti kalau misalnya kalau misalnya udah terbit nanti aku kabarin Kak Indra lagi. Siap. Terima kasih banyak Kak Ayu. Makasih banyak ya Kak. Sukses. Kalteng Pos, sukses terus. Ya, lancar loh Kak kegiatannya. Mari Kak. Iya, makasih. Assalamualaikum.